Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam Kak Desti. Malam, silakan untuk Bapak Ibu yang belum on cam bisa on cam karena perkuliahan akan segera dimulai. Baik, untuk tidak memotong waktu perkuliahan akan saya mulai. Baik, Bapak Ibu, sebelum memulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing agar perkuliahan hari ini berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala suatu apapun. Berdoa dapat dimulai. Doa dapat diakhiri. Langsung saya serahkan kepada Bu Yuniar. Silakan Bu Yuniar. Oke, terima kasih Mbak Desti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat malam. Selamat malam Bu Eh, Yunia. Bertemu lagi di pertemuan hari ini yang ketiga. Kita bahas di bab tentang sumber dana bank ya untuk hari ini. Jadi untuk sumber dana bank itu kurang lebih yang apa yang akan kita bahas itu adalah pertama eh, dari mana sebuah bank itu mendapatkan dana ya untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Nanti kita akan mengenal yang istilahnya adalah spread based ya. Nah, spread based ini adalah selisih antara bunga pinjaman dengan bunga simpanan. Jadi kalau di bank itu kan kemarin kita sudah pelajari kegiatannya adalah funding dan lending ya, di mana funding itu adalah menghimpun dana dari masyarakat dan lending adalah menyalurkan atau mendistribusikan dana-dana tersebut dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat. Jadi selisihnya merupakan spread base bagi sebuah bank. Kemudian sumber-sumber berikutnya nanti ada dana dari pihak ketiga atau DPK, di mana ini adalah berupa simpanan-simpanan yang diberikan oleh masyarakat kepada bank tersebut. Nah, misalnya dalam bentuk giro, kemudian tabungan, dan kemudian deposito. Kemudian bisa lagi dana sendiri, artinya ekuitas dari sebuah bank di mana dia punya modal ya, modal yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional bank ini. Bisa juga berupa kalau tadi ada spread base, ini ada fee based income atau layanan-layanan bank. Nah, jumlah ini memang tidak seperti sumber yang berupa spread based tadi, jumlahnya besar. Tapi kalau fee based ini adalah berupa income ya, yang didapat dari layanan-layanan yang lain. Misalnya bank ini mendapatkan sumber dana dari transfer. Misalnya ada transfer dari bank A ke bank B, biasanya kan ada biaya admin ya. Kemudian bisa juga iuran yang harus dibayarkan oleh layanan kartu kredit ya, itu masuk di fee based income. Kemudian selain itu bisa juga sumber dana itu dari pinjaman ya, pinjaman dari pihak lain. Kemudian bisa juga obligasi serta surat berharga. Jadi perusahaan atau bank ini menerbitkan obligasi atau bisa juga menerbitkan saham. Gitu ya. Nah, itu kurang lebih yang akan kita bahas hari ini. Saya izin share screen dulu. Sudah tampil belum ya ini ya? Sudah Bu. Sudah, Bu. Sudah Sudah Bu. ya. Jadi apa itu sumber dana? Sumber dana bank ini adalah usaha yang dilakukan ya oleh bank untuk mencari atau usaha dia dalam menghimpun dana yang digunakan sebagai biaya operasi atau digunakan untuk operasional perusahaan. Nah, dana-dana yang dihimpun tadi sudah saya sebutkan bisa berasal dari dalam perusahaan maupun dari lembaga lain di luar perusahaan, ya. Nah, dari mana sumber dana bank itu tadi? Kita
bedakan di sini jadi 3. Yang pertama adalah berasal dari modal sendiri. Itu artinya modal yang disetorkan oleh pemegang saham. Ya, atau bisa jadi berupa laba ditahan. Jadi kalau laba ditahan ini adalah profit ya, profit yang didapatkan oleh bank periode sebelumnya yang tidak dibagikan sebagai dividen. Jadi misal perusahaan bank ini mendapatkan laba tahun lalu sebesar 2M gitu ya. Anggap saja 50-50, yang 1M itu dibagikan sebagai dividen dan yang 1M tidak dibagikan, dimasukkan lagi ke dalam perusahaan. Nah, 1M ini tadi disebut dengan laba ditahan. Kemudian ada lagi cadangan bank, ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang kedua, berasal dari pinjaman luar. Pinjaman luar ini artinya adalah pinjaman dari luar negeri. Bisa jadi call money. Call money itu pinjaman antar bank, ya. Jadi kalau antar bank itu memang terjadi hutang piutang, ya. Tapi berjangka pendek. Untuk apa ini? Untuk bank yang kalah clearing. Jadi apa itu kalah clearing? Kalau bank itu kan ada suatu media bayar. Jadi ada namanya cek dan BG. Nah, kadang cek dan BG ini kan tidak harus dari bank yang sama, ya. Misal saya adalah nasabah Bank BCA, kemudian saya membayar kepada seseorang yang dia ini adalah nasabah Bank BRI. Kemudian cek yang saya berikan kepada nasabah Bank BRI ini, itu dia ngambilnya tidak harus di BCA, di bank saya, tapi bisa jadi dia mengambil di banknya sendiri, ya, di Bank BRI. Artinya di sini, ya, uang dari nasabah BCA, ya, ini ngambilnya kenapa kok di BRI? Maka nanti ada istilah clearing di mana nanti sebagai lembaga ketiga atau pihak ketiga ini adalah Bank Indonesia, ya, yang menjembatani antara pihak yang pertama dengan pihak yang kedua. Jadi nanti ada pihak yang menang clearing dan ada pihak yang kalah clearing. Yang disebut menang clearing nanti setelah akhir hari, ya, maka akan dihitung mana yang bersaldo positif. Artinya tagihannya lebih banyak daripada hutangnya kepada bank lain. Itu menang clearing, saldonya positif. Tapi yang disebut dengan kalah clearing itu adalah pada saat bank itu mengalami saldo negatif. Artinya apa namanya, hutangnya lebih banyak daripada tagihannya, gitu ya. Kemudian ada lagi yang berasal dari pinjaman pihak ketiga, pihak luar, itu adalah dia menerbitkan SBPU atau surat berharga pasar uang. Kemudian berikutnya adalah bisa jadi dalam bentuk pinjaman KLBI, ya. Nah, kredit ini diberikan BI untuk bank-bank yang kesulitan likuiditas. Berikutnya bisa dari masyarakat yang saya sebutkan tadi berupa tabungan, ya, kemudian giro, kemudian deposito. Oke, kita bahas satu persatu, ya. Kita bahas yang tabungan dulu. Tabungan ini berarti masuk di mana? Berasal dari masyarakat, ya. Tabungan, giro, deposito. Kita bahas ini yang ini dulu. Tabungan itu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu. Tapi kalau kita punya tabungan, ini nggak dapat ditarik dengan media bayar, yaitu cek dan BG, atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu. Ini contohnya tampilan dari buku tabungan, penampakannya, ya. Saya contohkan kalau di BCA, ini tabungan, kemudian
Kalau misalnya ada slip penarikan, Anda harus ngisi belangko dulu, ya. Kemudian tanpa ngisi slip penarikan itu secara mudah Anda bisa menggunakan kartu debit, ya, yang sudah kita lihat di sini, atau istilahnya adalah kartu plastik. Nah, kemudian sering kita lihat bahwa ada sebuah bank yang menyimpan, menerima simpanan dana dari masyarakat itu berupa tabungan dan taska. Tabungan taska, taska itu tabungan berjangka, ya. Jadi tabungan, apa bedanya antara tabungan dengan taska? Eh, ini sudah done ya, Mbak Desti. Saya mohon break dulu ya. Nanti saya ulangi lagi yang mulai dari jenis tabungan. Untuk jenis tabungan, ini ada sejenis tabungan juga, tapi namanya taska. Nah, untuk taska ini bedanya dengan tabungan, dia ini terikat dengan asuransi. Jadi kalau kita nabung, itu jumlah yang kita setor itu kan bebas ya. Kadang kita setor 100.000, kemudian 500 gitu ya. Tapi kalau taska ini sifatnya adalah setiap bulan, ya, itu jumlahnya memang harus sesuai dengan yang ditentukan. Kalau misalnya kita setiap bulan ikut asuransi taska ini, setiap bulan harus bayar 300, ya setiap bulan memang harus kita bayarkan itu dalam jumlah yang sama. Kemudian kalau tabungan ini tidak ada pembatasan jangka waktu, ya. Nah, tapi kalau taska, kalau misalnya karena mengandung unsur asuransi, maka pada umur sampai dengan umur yang ditentukan, misalnya 50 tahun, ya selama 50 tahun itu kita harus menyetor uang sejumlah tertentu kepada bank. Kemudian untuk tabungan, jasa nasabah ini selalu berubah sesuai dengan perubahan tingkat suku bunga. Tetapi kalau taska, jasanya ini tetap. Kemudian cirinya lagi, kalau tabungan itu memang untuk segala umur. Tapi kalau taska, karena terikat dengan asuransi, pesertanya adalah dimulai dari usia 55 tahun sampai dengan 55 tahun. Ya, itu bedanya tabungan dan taska. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung bunga tabungan? Nah, nanti ada beberapa metode yang digunakan untuk menghitung bunga tabungan ini. Contohnya ya, contoh misalnya ini ada penampakan dari sebuah rekening tabungan, mutasinya. Jadi tanggal 1, tanggal 6, tanggal 12, 17, 22, dan 31. Kalau Anda lihat di sisi kredit, ya, kolom kredit ini justru menandakan simpanan seorang nasabah di bank itu menjadi bertambah, ya. Sebaliknya apa yang tercetak di sisi debit itu mengakibatkan simpanan seorang nasabah ini menjadi berkurang. Kalau kita lihat ya, tanggal 1 5 juta, kemudian dia setor, itu letaknya di print di sebelah kredit, ya, sehingga ini siapa? Roy namanya ya. 5, kemudian ditambah 8 sama dengan 13. Kemudian kejadiannya di tanggal 12, dia tarik tunai. Tarik tunai sebesar 10. Maka simpanannya menjadi 3 juta. Kemudian ada transferan masuk tanggal 17 sebesar 7 juta, maka duitnya jadi 10 juta simpanan di sana. Kemudian ditarik lagi tanggal 22 sebesar 5 juta, maka 10 minus 5 menjadi 5 juta. Kemudian tanggal 31 dia setor tunai 3 juta, maka simpanan di bank menjadi 8 juta. Gitu ya. Nah, kemudian di soal ini anggap saja suku bunga per annum, ya, per tahunnya adalah 18%. Ya, nanti Anda diminta untuk menghitung, ada 3 metode ya.
Yang pertama adalah metode saldo terendah, yang kedua adalah metode saldo rata-rata, dan nanti yang metode ketiga adalah menggunakan metode saldo harian. Nah, kalau menggunakan metode saldo harian, ini menggunakan suku bunganya pasti berubah-ubah. Ya, berubah-ubah mulai dari untuk mempermudah di soal ini, saya bagi saja tanggal 1 sampai 10 kondisinya suku bunganya pas itu adalah 18%. Kemudian tanggal 11 sampai 20, 15%. Tanggal 21 sampai 31 itu 17%. Nah, sekarang kita coba menggunakan cara metode yang pertama, ya, menggunakan metode saldo terendah, di mana kondisinya misalnya suku bunga adalah 18% per tahun. Nih, untuk saldo terendah, kita harus cari di sini saldo terendahnya selama bulan itu berapa? Ya, kita lihat saldo terendahnya. Ini seberapa saldo terendah? 3 juta, Bu. 3 juta, Bu. 3 juta, ya. Nah, maka kalau kita ingin menghitung di bulan Mei itu, si X ini, si Pak Roy ini dikasih berapa bunganya, ya, atas tabungan yang dia simpan di bank tersebut. Maka caranya adalah 18% per 12. Ya, kenapa? Karena 18% ini kan setahun, ya. Maka kita cari, karena yang dicari adalah bunga yang diterima si X bulan Mei, ya, maka dibagi 12, baru dikalikan 3 juta. Berapa? Ketemu nilai 45. Kemudian ingat, bunga itu juga kena pajak, ya. Itu sebesar 15% dari bunganya, ya. Jadi ingat, pajaknya itu ada 15% dari bunganya, bukan 15% dari jumlah saldonya loh ya, tapi dari bunganya. Kalikan, ketemu 6.750, maka bunga bersih di bulan Mei, si X ini akan menerima 38.250. Gampang ya, bisa dipahami ini ya. Kemudian metode yang kedua itu adalah metode saldo rata-rata. Dengan cara bagaimana? Kalau ini tadi kita cari saldo yang terendah ya. Kalau ini kita cari dulu saldo rata-ratanya. 44. Dari mana kira-kira ini? 44. Penjumaan saldo, Bu. Iya, jadi kita jumlahkan ini 5 tambah 13, 3, 10, 5, 8 dibagi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan ada 6 mutasi, 6 kali mutasi ya. Jadi jumlahnya 44 juta dibagi dengan 6. Maka ketemu saldo rata-ratanya dulu ini ya. 7.333 sekian. Kemudian sama dengan yang terendah, bunganya adalah dikalikan dengan bunganya ini. Tapi ingat, karena yang kita cari adalah bunga yang diterima si X dalam bulan itu, maka 18% dibagi dengan 12 bulan, ya, sama dengan yang ini. Dikalikan 7 juta sekian. Sehingga bunganya adalah 109.999. Kemudian diminuskan, dikurangkan dengan pajak untuk mengetahui bunga bersih, ya, ketemu 16, sehingga bunga bersih yang diterima oleh si X adalah 93.500. Oke. Kemudian berikutnya yang saldo harian. Jadi kalau saldo harian ini adalah bank akan menghargai setiap hari atau lamanya seorang nasabah ini untuk menyimpan dananya di bank. Jadi semakin lama seorang nasabah menyimpan dananya di bank, maka bank akan menghargai waktu itu. Contohnya ya, misalnya di sini kita akan lihat pergantian bunga dan pergantian mutasi. Ya, pergantian bunga dan pergantian mutasi. Maksudnya bagaimana pergantian mutasi? Kita lihat tanggal 1 ke tanggal 6, berarti pergantian mutasi ya di sini ya. 6 ke 12, 12 ke 6, 17, 17 ke 22 dan 22 ke 31. Itu adalah pergantian mutasi. Ada transaksi baru.
Kemudian di sini kalau pergantian itu bukan dari mutasi, tapi pergantian tingkat suku bunga. Jadi setelah tanggal 10 maka nanti kita ngitungnya kita cut ya. 11 ke 20 masuk di 21 kita cut. Jadi intinya nanti kita cut-nya itu adalah pada saat pergantian mutasi dalam transaksi baru dan pergantian tingkat suku bunga. Kita lihat di sini, silakan nanti membuat 3 kolom ya. Yang pertama adalah cut-nya itu adalah kita mutusnya adalah karena 2 alasan tadi ya, karena alasan diputus karena pergantian mutasi dan pergantian suku bunga. Kemudian di sini adalah kolom perhitungan bunga dan di sini hasil perhitungannya. Ya, jangan lupa nanti juga kita hitung pajaknya, diminuskan sehingga nanti bisa kita lihat bunga bersihnya. Nah, sekarang kita lihat yang pertama, kenapa kok saya nge-cut-nya itu adalah 1 sampai dengan 5 Mei? Kenapa kira-kira? Ingat tadi kita cut kalau ganti mutasi atau ada transaksi baru dan ada pergantian tingkat suku bunga. Saya cut sampai dengan tanggal 5 itu karena kalau kita lihat tanggal 6 ada mutasi baru. Ya. Kenapa kok nggak langsung 1 sampai tanggal 10 misalnya ya? Karena kan suku bunganya berganti 10 hari sekali. Nah, karena tanggal 6 sudah ada mutasi baru. Jadi di tanggal tadi saya nge-cut-nya adalah tanggal 1 sampai dengan tanggal 5. Gitu ya. Nah, kemudian karena ini hari, maka 18% dibagi dengan 365 hari bunganya, kita cari bunga harian, dikali dengan kenapa 5 juta? Karena saat itu saldo kita adalah 5 juta. Ya. Dikali dengan berapa hari? 5 hari. Tanggal 1 sampai 5 itu kan 5 hari. Maka hasil perhitungan itu kita masukkan di sini. Oke ya, paham sampai sini? Paham, Bu. Halo? Paham ya? Kemudian yang kedua. Ya, yang kedua. Kenapa 6 sampai 10 Mei? Kenapa 6 sampai 10 Mei? Padahal kalau kita lihat kan di sini 12. Harusnya sampai dengan tanggal 11 dong. Betul nggak? Karena kan pergantian mutasi itu cut di tanggal 11. Di sini 12 sudah ada mutasi baru. Ada yang tahu kenapa saya cut sampai dengan tanggal 10? Berganti suku bunga, Bu. Iya, betul. Jadi karena alasannya saya sebutkan tadi kan kalau ganti mutasi atau ganti transaksi, ada transaksi baru dan yang kedua adalah ganti tingkat suku bunga. Jadi saya cut tanggal 10. Kenapa? Karena tingkat suku bunganya kalau saya teruskan di tanggal 11 di sini, dia sudah masuk ganti 15%. Maka saya harus nge-cut sampai tanggal 10 saja. Ya, 18% dibagi 365 hari dikali 13 juta, dari mana 13 juta? Saldonya saat itu ya, 13, maka dikalikan berapa hari ini? 6 sampai dengan tanggal 10 itu adalah 5 hari. Hasilnya saya hitung 32.000 sekian. Paham sampai sini ya? Kemudian berikutnya adalah Bu. ini sendirian 11 Mei. Ada yang tahu kenapa kok dia sendirian? Kok tidak sampai dengan tanggal 16? Karena kan 17 mutasi baru ya, ada transaksi baru. Kenapa kira-kira kok dia sendirian? Karena apa ini dia sendirian? Apa karena ada mutasi baru atau karena pergantian tingkat suku bunga? Karena ada mutasi baru, Bu. Mutasi baru, Bu. Ya, karena ada mutasi baru. Ya, tanggal 12 ada mutasi baru, jadi dia sendirian sampai 11 saja. Berapa tingkat suku bunganya? 11 sudah masuk tingkat suku bunganya 15 sen. Ya, nah 15% dikali 365 kali 13, kenapa 13? Karena posisi tanggal 11 itu kondisinya adalah masih 13 juta. Ya, baru tanggal 12 kita sudah saldonya sudah 3 juta. Ya, jadi kita pakai yang 13 dikali 1 hari, ya, sama dengan 5.000 sekian.
Berikutnya saya pasangnya di sini 12, saya cut sampai dengan 16 Mei. Kenapa? Kok enggak 17? Kok enggak sampai langsung tanggal 20? Karena tanggal 17 mutasi baru. Jadi tidak bisa saya lanjutkan sampai tanggal 31 gitu ya, atau tanggal 22. Karena 17 ada mutasi baru. Dan kebetulan tanggal 17 itu tingkat suku bunganya masih 15%. Berarti di sini 12 sampai 16, 15% dibagi 365 kali 3 juta. Karena saldonya kan sudah 3 juta tadi ya. Dikali berapa hari ini? 12, 13, 14, 15, 16 ya, 5 hari. Hasilnya adalah 6.000 sekian. Kemudian ada mutasi barukah? Tanggal 22. Berarti tanggal berapa? Sampai dengan tanggal 21 ya. Karena ada mutasi tanggal 22 pergantiannya. Nah, di sini kenapa kok sampai dengan tanggal 20 saja saya ngekatnya? Karena ada perubahan Ya, suku bunga, Bu. iya, karena ada perubahan suku bunga sudah 17%. Harus kita cut dulu. Ya. Jadi 15 dibagi 365 kali 10 kali 4 hari. Itu hasilnya adalah 16. Nah, kemudian tanggal 21 ini mirip dengan tanggal 11. Kenapa kok dia sendirian? Tanggal 21 ini tidak saya lanjutkan sampai tanggal 21 sampai 30 Mei. Ada mutasi baru, Bu. Iya, ada mutasi baru tanggal 22. Ya. Kalau kita teruskan sudah beda saldo nanti. Ya. Jadi 21 adalah 17%. Ya, karena ada tingkat suku bunganya sudah masuk di 17% dibagi 365 kali 10 juta kali sehari 4.000 sekian. Ya. Kemudian 22 sampai 30 Mei. Kenapa? Kok sampai 30 Mei? Karena 31 sudah ada mutasi baru. Ya, maka kita cut sampai dengan tanggal 30. 17% dibagi 365 kali 5 juta kali berapa? 9 hari itu ya, 22 ke 30. Hasilnya 20.000 sekian. Nah, kemudian yang terakhir ya, itu adalah masih 17% dibagi 365 hari kali 8 juta kali 1 hari. Sama dengan 3.000 sekian. Nah, maka si X ini akan menerima bunga berapa ini? Ada total semua, ketemu 101.672. Nah, hasil ini masih dikurangi pajak sebesar 15%-nya. Ya, 561. Sehingga bunga bersihnya yang diterima hanya 86.421 gitu ya. Sampai sini mungkin ada pertanyaan? Mau tanya, Bu, untuk pajaknya selalu 15% ya, Bu? Ya, kebetulan di sini pajaknya saya contohkan 15% ya, PPh 23. Kasih, Bu. Ya, ada lagi? Sudah ya. Kalau tidak ada, saya beralih ke ke giro. Jadi dana dari pihak ketiga, dana dari masyarakat setelah tabungan itu adalah giro. Giro itu apa? Apa bedanya dengan tabungan? Kalau giro itu simpanan ya, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat, mirip dengan tabungan juga. Tetapi dia ada media bayar, namanya adalah cek, biliet giro, cek dan BG ya, biliet giro, serta sarana perintah pembayaran lain. Atau kalau cek itu adalah pencairan ya, kalau BG itu adalah pindah buku. Jadi kalau misalnya kita diberi cek oleh seseorang, maka kita ke bank ya, maka kita menerima berupa uang tunai. Tapi kalau kita diberi selembar BG, kemudian kita ke bank ya untuk mendapatkan dana senilai yang tertera dalam BG itu, maka kita kita tidak akan menerima uang tunai ya, tapi dana tersebut akan masuk ke saldo rekening kita. Maka istilahnya adalah kalau BG itu adalah pemindah bukuan. Ini tampilan dari rekening koran kalau kita mempunyai simpanan dalam bentuk giro. Nah, alat penarikannya untuk giro ini saya sebutkan tadi ada cek dan ada juga biliet giro tadi ya, atau BG. Apa itu cek? Cek itu adalah sarana atau alat
untuk narik dana dari rekening giro yang dapat dibayar secara tunai. Nah, di sini ada pemindah bukuan. Berarti cek itu kalau bisa dipindah bukukan, itu berarti karakteristiknya hampir sama dengan BG. Betul ya? Nah, cek yang bagaimana yang bisa dipindah bukukan? Cek yang bisa dipindah bukukan itu namanya adalah cek silang atau cross check. Biasanya sebuah cek itu kita tahu kalau dia cross check adalah diberi tanda 2 garis sejajar ya pada sebelah kiri bagian atas. Ya, sebelah kiri atas itu berarti artinya cek itu nggak bisa diterima secara tunai uangnya. Ya, tapi nanti karena karakteristiknya sama dengan BG, maka uang yang tertera di dalam cek itu akan masuk ke rekening kita. Nah, beda lagi dengan BG. Kalau BG kan memang dikhususkan untuk pemindah bukuan. Jadi tidak terima uang tunai, tapi uang dananya masuk di rekening kita. Jadi sarana atau alat memindahkan dana dari rekening giro kepada rekening lainnya. Ya, BG ini hanya dapat dibayar dengan cara pemindah bukuan. Jadi beda dengan cek. Cek itu bisa jadi berfungsi sebagai BG ya karena sifatnya bisa dipindah bukukan. Tapi kalau BG nggak bisa ditarik dalam bentuk uang tunai ya. Memang khusus untuk pemindah bukuan ya. Untuk tampilan ya penampakan cek kalau kita lihat silakan dilihat di sini. Ini saya berikan contoh. Kalau kita amati ya, kalau cek di sini ada atas penyerahan cek ini bayarlah kepada siapa namanya ya. Kemudian di sini atau pembawa ya. Nanti Anda akan mengenal yang namanya cek atas nama dan cek atas unjuk. Jadi apakah boleh di sini tidak ada namanya? Boleh ya. Itu namanya adalah cek atas unjuk. Siapa yang bisa menunjukkan sebuah cek ini maka dia akan berhak sejumlah dana yang tertera berapa rupiah di sini. Kalau BG kita lihat, kalau BG beda lagi, harus atas nama, bahkan ada nomor rekeningnya ini. Kenapa kira-kira harus ada nama dan nomor rekening? Karena Karena pindah fungsi BG, buku, Bu. ya karena fungsi BG tadi kan memindah bukukan, berarti kan butuh nama sama nomor rekening ya. Beda sama yang cek tadi, cek atas unjuk itu tidak butuh nama dan nomor rekening. Nah, kita pelajari yang di sini cek atas unjuk. Kalau cek atas unjuk itu adalah bank yang akan membayar kepada siapa saja yang membawa uang itu, membawa cek itu. Kalau cek atas nama, bank akan membayar kepada orang ya atau di situ kalau atas nama badan usaha yang namanya tertulis di atas cek itu. Kemudian ada lagi jenis yang sudah saya bahas sedikit tadi, itu adalah cek silang. Ya, cek silang itu cek yang tidak dapat diambil tunai atau istilahnya dia karakteristiknya mirip dengan BG. Ya, kenapa? Karena hanya bisa melalui pemindah bukuan. Kemudian kalau cek kosong, itu adalah cek yang saat diuangkan, dananya tidak cukup. Ya, misalnya Anda diberi cek di situ tertera 50 juta karena Anda bertransaksi di mana harga barangnya itu 50 juta. Tetapi ternyata setelah Anda bawa cek tersebut ke bank, dananya orang yang memberi cek Anda itu nggak ada. Ya, atau tidak cukup. Kemudian berikutnya cek mundur. Apa itu yang dimaksud cek mundur? Kadang kita bertransaksi dengan seseorang ya, misalnya si A dengan si B. Tanggal hari ini tanggal berapa ini? 11 ya. Nah, ternyata pada saat narik cek itu kita nulisnya, kita bayar kepada orang lain, harusnya tanggal ini adalah tanggal 11, tapi saya tulis hari ini di cek tersebut tidak tanggal 11. Tapi misalnya saya tulis tanggal 19. Ya, tidak pas hari ini. Nah, kira-kira menurut Anda kenapa kok seseorang itu menuliskan cek ya itu tidak tanggal hari ini tapi tanggal nanti tanggal yang
tanggal-tanggal yang akan datang, seminggu kemudian atau 10 hari kemudian. Kira-kira apa Supaya ada alasannya? jeda waktu untuk pengambilannya, Bu. Iya, harus agar ada jeda waktu. Mungkin ya, pihak orang yang memberi cek tersebut, misalnya dananya tidak cukup ya, hanya ada 50 juta, padahal transaksinya adalah 100 juta. Maka dia yakin bahwa nanti 10 hari lagi ya dana saya cukup untuk membayar 100 juta tadi. Ya, jadi saya tunggu, saya kasih jeda. Kalau saya tulis sekarang, kemudian orang yang saya kasih cek itu ngambil, ternyata nggak ada dananya. Jadinya bukan cek mundur, tapi cek kosong nanti akhirnya. Dan kemudian yang berikutnya adalah traveler's check. Jadi cek yang digunakan untuk perjalanan ya ke luar negeri. Jadi bisa untuk beberapa mata uang. Coba kita lihat di sini, misalnya si penjual dan pembeli, si A sebagai penjual dan si B sebagai pembeli. Maka begitu barang diberikan, maka pembeli kan harus bertanggung jawab atau harus berkewajiban membayar. Bisa dengan uang tunai, bisa dengan cek, bisa dengan BG. Jadi kenapa seseorang itu punya buku cek dan buku BG? Itu karena dia mempunyai simpanan dalam bentuk giro. Kalau seseorang mempunyai simpanan dalam bentuk tabungan, tidak akan punya buku cek dan buku BG. Gitu ya. Jadi ini sarana mempermudah seseorang untuk membayar kepada pihak lain. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya si A dan si B ini dalam satu kota, ya, bertransaksi menggunakan cek dan BG. Apakah bisa kira-kira? Bisa, ya. Kalau si A dan si B lain kota, bisakah bertransaksi dengan menggunakan cek dan BG? Pembeli ada di Surabaya, penjualnya ada di Kota Malang. Bisa, Bu. Bisakah ini? Bisa. Bisa, ya, oke. Nah, kemudian kalau si A dan si B ini banknya sama, banknya sama, ya. Ini BCA, ini juga BCA, sama-sama Malang, pasti bisa ya. Nah, masalahnya kalau si A dan si B ini banknya berbeda, sudah berbeda bank, ini BCA, ini BRI, beda kota lagi. Bisa nggak bertransaksi? Beda kota, beda bank. Bisakah? Jawabannya tetap bisa. Ya, ini makanya untuk mempermudah. Makanya nanti ada mekanisme clearing. Tadi ada istilah menang clearing dan kalah clearing. Ya, nanti akan kita pelajari. Kita belajar di cek sekarang ya. Ada di atas ini adalah namanya tanggal penarikan. Ya, kemudian di sini disebut dengan penarik. Ya, di sini adalah nomor rekening ini. Ya, nama dan nomor rekening dari penarik. Maksud dari masa pengunjukan cek ya, itu adalah mulai dari ini 70 hari sejak tanggal penarikan. Jadi mulai dari tanggal 1, kalau 70 hari berarti plus 70. Itu adalah tanggal 9 Mei. Kemudian ada kasus misalnya ya, kalau misalnya setelah tanggal terakhir ini, ya, setelah masa pengunjukan cek, itu tanggal 10 misalnya ya, cek itu baru dicairkan. Maka apakah teller boleh memproses cek ini? Masih boleh ya, jawabannya masih boleh memproses cek ini asalkan dananya masih ada. Kemudian kapan cek ini disebut daluarsa? Kalau daluarsa Lewat itu 30 adalah hari, Bu. ya, kalau daluarsa itu adalah terhitung 251 hari dari tanggal penarikan. Jadi kalau tadi tanggal 1 Maret ditambah 251 hari. Berarti tanggal berapa daluarsanya? 6 November.
gitu ya. Nanti ada pertanyaan, kalau sudah daluarsa kemudian baru ingat gitu ya, ada cek yang dipegang kemudian belum dicair-cairkan gitu ya. Mana 100 juta ya, 100 juta nggak diambil-ambil sampai 25 satu hari. Kalau kita mungkin begitu dapat cek ini besoknya langsung bingung ya mencairkan ya. Berikutnya ini kalau misalnya ada sebuah cek di mana kata pembawa ini dicoret. Kan tadi penampakan dari cek ada atas pembawa gitu ya. Tapi ada nama. Ya, ada nama, tapi ini dicoret. Ini artinya cek ini atas nama atau atas unjuk kira-kira? Atas unjuk, Bu. Atas nama, ya. Karena ada namanya di sini. Jadi cek kalau ada begini ini yang berhak atas ngambil sejumlah uang 100 juta ini hanya Sumiati saja. Ya. Orang lain nggak boleh. Dengan cara bagaimana? Biasanya kan harus nunjukin KTP sama dia harus ngisi blanko ya. Kemudian kalau cek ini penampakannya seperti ini. Jadi tidak ada namanya, bahkan kosong di sini ya. Ya. Kemudian di sini tidak dicoret. Berarti ini jenis cek yang apa? Atas nama atau atas unjuk? Unjuk, Bu. Atas Siapa unjuk. saja Atas boleh unjuk. ngambil. Betul. Jadi ini adalah atas unjuk. Karena tidak bernama di sini. Siapapun yang mengambil boleh. Pokoknya dia membawa cek ini. Kemudian tadi ada lagi jenis cek itu adalah cek silang umum. Ya. Jadi ada 2 garis sejajar. Apa artinya di sini? Cek yang tidak bisa diterima Dicairkan. secara tunai dananya. Ya. Ya, tetapi gimana? Dengan cara karakteristiknya hampir sama dengan Pemindah bukuan. BG. Iya, dia hanya dapat dipindah bukukan ya ke bank. Nah, banknya bank mana? Terserah. Siapa yang misalnya saya misalnya jadi Rinawati ya. Maka saya misalnya Rinawati ini punya Bank BRI, banknya adalah Bank BRI, tidak harus ngambil di BCA. Tapi uangnya masuk, dananya masuk di saldonya Rinawati di Bank BRI gitu ya. Nah, ada cek silang umum, ada cek silang khusus. Artinya di tanda garis sejajar tadi di dalamnya ada nama bank. Ini artinya adalah dana tersebut akan masuk ke saldo rekening Bank BRI, tidak bisa ke bank yang lainnya. Jadi kalau Rinawati ini ya punya beberapa bank, maka cek ini silahkan dicairkan atau kalau bukan dicairkan ya, kalau cek silang ini saldonya itu ngurusnya adalah di Bank BRI. Ya. Ini cek silang khusus, dalamnya ada nama banknya. Kemudian tentang BG. Kalau tadi kita sudah belajar tampilan dari cek, kalau ini adalah tampilan dari biljet giro. Sebelah kanan itu adalah tanggal penarikan. Ya, sebelah kiri adalah tanggal efektif. Tahu bedanya antara tanggal penarikan sama tanggal efektif? Ada yang tahu kira-kira kenapa? Apa ini bedanya? Ada yang tahu? Jadi hampir sama dengan tadi alasan kenapa seseorang termasuk membuat cek mundur ya. Karena apa? Membuat waktu jeda. Jadi pada saat sekarang itu adalah tanggal 1, tapi nanti boleh dipindah bukukan itu bisa tanggal 3 Maret misalnya ya. Kenapa? Kalau misalnya saya tulis di sini sama ya 1 Maret di sini juga efektifnya 1 Maret, maka saya yakin bahwa si pemberi dana ini sudah cukup dananya untuk membayar contoh di sini 50 juta. Tapi kalau tidak yakin sekarang tanggal 1 kemudian saya merasa hanya punya dana cukup 50 juta itu adalah 10 hari lagi ya, maka saya tulis di sini 10 Maret gitu ya. Nah, kalau misalnya tanggal efektif ini nggak dicantumkan, jadi ini kosong, maka kira-kira artinya apa? Artinya adalah tanggal penarikan itu sama dengan tanggal efektif, atau tanggal efektifnya adalah sama dengan tanggal penarikan gitu ya.
Nah, sekarang pertanyaannya eh, kalau misalnya BG ini diterima oleh teller sebelum tanggal efektif, maka apakah teller mau memproses kira-kira? Tidak kayaknya, Bu. Tidak, ya. Kenapa kira-kira? Ya, karena belum masuk tanggal efektif di Ya, BG-nya, Bu. iya. Jadi kekhawatirannya apa? Kekhawatirannya adalah memang disengaja ini ya. Saya kalau nanti tanggal 3 Maret, tanggal 2 Maret saya ke bank ya untuk minta dananya ini biar masuk ke saldo saya, tidak bisa. Karena mungkin bisa jadi si pembayar ini tidak cukup dana untuk memenuhi kewajiban membayar 50 juta. Oleh karena itu memang dibuat berbeda gitu ya. Tenggang waktunya, tenggang waktu penawaran BG ini itu adalah sama dengan cek ya, 70 hari sejak tanggal penarikan. Jadi kalau sejak tanggal ini efektif. Kalau efektifnya sama dengan penarikan ya sejak tanggal penarikan ya. Kalau 70 hari berarti tanggal berapa ini? 3 Maret ya plus 70 hari. Berarti 9 Mei ya, 9 Mei. Sekarang ada kasus misalnya pada tanggal tadi 9 ya, 9 Mei ya. Kalau misalnya tanggal 10 BG ini baru dicairkan. Apakah boleh teller memproses ini? Kan di luar tenggang waktu penawaran. Boleh, Bu. Selama Boleh masih ada ya. dana. Asalkan masih ada. Kemudian daluarsanya adalah 251 hari sejak tanggal penarikan. Ya, berarti plus 1 Maret ya, plus 251 itu adalah 6 November. Gitu ya. Kemudian pada saat kita menerima BG, nanti itu kita agar nanti saldonya masuk ke rekening kita, maka biasanya prosesnya kita harus ngisi bukti setoran ya. Seperti ini, anggap saja Aditya Warman itu adalah saya ya, Aditya Warman menerima dana 50 juta. Maka caranya Aditya Warman masuk di sini ya, kemudian nomor rekeningnya, kemudian di sini bukan tunai karena yang kita setorkan berupa BG ya. Kita masukkan di sini BG nomor berapa. Nah, sekarang setelah kita belajar penampakan dari cek dan BG, kira-kira perbedaan intinya apa antara cek dan BG itu? Kalau dilihat dari identitas, cek itu dibagi dari tadi atas nama dan atas unjuk. Tapi kalau BG tidak bisa atas unjuk ya, harus ada nama sama nomor rekening kita. Untuk sifatnya, kita lihat kalau cek tadi itu adalah bisa secara tunai ya, karakteristiknya tarik tunai atau tarik non tunai pindah buku. Nah, kalau pindah buku berarti bentuknya cek apa tadi? Cek silang ya. Kemudian kalau biliet giro ini memang tidak bisa tarik tunai ya, harus non tunai karena karakteristiknya adalah pemindah bukuan. Kemudian tanggal, kalau kita lihat tanggal, di cek ini hanya ada tanggal penarikan saja. Tapi kalau BG ada 2 tanggal. Tanggal apa tadi? Tanggal efektif sama tanggal Bu. Ya, tanggal penarikan dan tanggal efektif. Kemudian dilihat dari endorsement atau pemindah tanganan. Kalau cek tadi bisa di endorsement, artinya bisa dipindah tangankan ya. Kenapa kalau bisa di endorsement? Kenapa sifatnya kok bisa di endorse? Karena tadi kan ada cek atas unjuk ya kan? Maka bisa dipindah tangankan ke siapa saja asalkan jenis ceknya adalah atas unjuk, nggak ada namanya, hanya atas pembawa. Kalau biliet giro BG bisa nggak di endorsement? Tidak bisa ya. Kenapa kira-kira? Karena di dalam BG itu kan memang harus ada nama dan nomor rekening orang yang berhak menerima dananya. Kemudian dilihat dari pembatalan, cek ini apakah bisa dibatalkan? Tidak dapat dibatalkan ya, kecuali dengan laporan polisi. Kalau biliet giro bisa dibatalkan. Oke, ini kalau pemeriksaan keaslian cek dan BG
Ini ada sebuah proses di mana menggunakan fluorescent, ya, fluorescent ink, atau nanti itu akan berpendar kalau terkena sinar ultra UV, ya, sinar UV. Kemudian ada lagi, ini hampir sama dengan uang, ya, memang. Jadi perlakukan cek dan BG, karena cek dan BG itu memang setara dengan uang. Jadi tidak boleh sembarangan naruhnya di meja. Dia diperlakukan seperti uang, diletakkan di brankas, ya. Untuk kegunaan cek bagi nasabah kira-kira apa? Bagi nasabah giro, ada media bayar ini. Pertama adalah sebagai alat penarikan dana dari bank, ya, untuk mempermudah transaksi antara penjual dan si pembeli. Kemudian di cek itu kan ada sebelah kiri cek itu tetap ada di bonggolnya. Jadi kayak kwitansi begitu, ya. Sebelah kanan kita berikan kepada orang yang berhak menerima dana, kita bayarnya ke siapa. Sebelah kiri itu tetap ada di bonggolnya. Sehingga kita itu bisa ngecek di sebelah kirinya, oh ternyata 100 juta sudah keluar. Kemudian 200 juta keluar, 300, lembar ketiga 300. Berarti uang yang sudah keluar 100 tambah 200 tambah 300, 600. 600 itu uang yang sudah kita bayarkan kepada pihak ketiga. Kemudian bagi bank, cek ini berguna untuk apa? Karena cek ini nanti pihak yang kita beri dana itu akan menuju ke banknya, ya, maka cek dan BG ini nanti bisa kita jadikan sebagai bukti transaksi, sebagai alat pembukuan. Nah, ini nanti yang sebagai dasar berapa jumlah tagihan, ya, dan berapa jumlah utang kita. Maka akan muncul tadi itu menang dan kalah clearing. Kemudian bagi pemegang cek, jadi bagi kita pemegang cek, saya yang punya rekening giro, itu yang pertama adalah sebagai alat bayar, ya, sebagai alat bayar karena kita tidak ada uang tunai, maka lebih aman kita memberikan satu lembar cek saja. Dan yang kedua, sebagai alat penyelesaian tagihan dari pihak yang lain. Kemudian Anda akan mengenal istilah-istilah kalau Anda mempunyai simpanan dalam bentuk giro. Ya, yang pertama adalah jasa giro. Jasa giro, atau kalau di tabungan ini namanya adalah bunga. Ya, orang yang punya simpanan dalam bentuk giro namanya adalah giran. Jadi jasa giro ini diterima setiap pengendapan dana, ya, dana yang Anda simpan di bank tersebut. Kemudian ada istilah cross clearing. Apa itu cross clearing? Itu adalah sebuah fasilitas yang diberikan pada Anda sebagai pemegang rekening giro, ya, diberikan oleh bank pada nasabah giro untuk narik dana meskipun dana tersebut belum efektif. Jadi ini salah satu fasilitas yang diberikan oleh bank pada pemegang giro. Kemudian ada lagi namanya overdraft, fasilitas overdraft. Artinya di sini bank memberikan fasilitas, ya, kepada nasabahnya, nariknya dana lebih besar daripada saldo yang ada. Saldo yang ada itu 50 juta, tapi yang harus Anda bayarkan adalah 60 juta. Jadi ditalangi oleh bank dulu. Ini adalah fasilitas overdraft. Nah, kalau tadi kita sudah belajar cara ngitung bunga tabungan, ya, saya punya tabungan, berapa bunga yang saya terima, ada berapa tadi metodenya? 3, ya. Pak Ja tadi kalau tabungan, saldo terendah, saldo rata-rata, saldo harian. Itu, ya. Nah, kalau giro bagaimana metodenya, ya? Kita lihat gambarannya di sini ada beberapa mutasi nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya. Anggap saja semuanya terjadi di bulan Mei. Ya, ini adalah rekening korannya. Kode transaksi ini menerangkan untuk mempermudah saja, ya. A, ini setor tunai, kasih kode A. Kemudian kita tarik dengan cek, itu adalah kodenya B, dan seterusnya, ya.
Kalau kita lihat semua sama dengan tabungan. Segala yang ada di kolom kredit ya, print out-nya itu ada di kolom kredit itu menandakan bahwa menambah saldo kita di bank. Semua yang print out-nya itu ada di sebelah debit itu berarti mengurangi, sifatnya mengurangi saldo kita di bank. Contoh misalnya ya, tadi 10 juta, kemudian kita tarik 2 juta. Ya, maka saldonya tinggal 8 juta. Kemudian setor tunai lagi 5 juta masuk di kredit, maka saldonya bertambah. Gitu ya. Begitu juga yang seterusnya sampai dengan tanggal 29. Nah, sekarang metodenya gimana? Metodenya ada saldo terendah, kemudian ada saldo rata-rata. Jadi ada dua, ya. Ada dua metode untuk menghitung bunga giro atau jasa giro. Yang terendah sama ya, anggap saja bunganya kalau giro adalah 17% setahun. Setiap bulannya itu harus kita bagi 12 bulan dulu ya. Dikalikan 8 juta. Dari mana 8 juta? Kita lihat dari saldo-saldo yang ada selama bulan itu, yang terendah berapa? Sini ternyata tanggal 7 yang terendah ya, senilai 8 juta. Kemudian dikurangi pajaknya 15%. Maka bunga atau jasa gironya yang kita terima adalah 96. Begitu juga kalau menggunakan metode saldo rata-rata. Ya, dari mana 121 juta itu adalah seluruh saldo yang ada. Nih, Anda tambahkan semuanya. 10, 8, 13 sampai 18 ditambahkan semuanya. Maka kita temukan nilai 121 juta dibagi 8. 8 adalah jumlah transaksinya. Ya, mutasinya 8 kali. Ini harus kita cari dulu. 15 juta. Nah, untuk bunganya sama dengan cara sebelumnya ini 17% dibagi 12 dikalikan saldo rata-ratanya. Ketemu 214. Pajaknya 15% Anda kurangkan, maka bunga bersihnya adalah 182.130. Gitu ya. Mudah ya. Oke. Kemudian ada pertanyaan dulu? Sebelum kita lanjut, oke, kita lanjut deposito ya. Nah, nanti akan kita pelajari deposito itu ada 3 nanti ya jenisnya. Ada deposito yang biasa kita temui namanya deposito berjangka. Kemudian nanti ada sertifikat deposito dan juga ada deposito on call ya. Nah, kita pahami dulu deposito itu apa? Itu secara garis besar deposito itu adalah simpanan Anda di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu. Jadi beda sama tabungan dan giro. Kalau tabungan dan giro tadi bisa diambil sewaktu-waktu, ya. Tapi kalau deposito, orang yang punya deposito di bank atau deposan ini tidak bisa sewaktu-waktu ngambil dananya. Jadi di awal memang sudah disebutkan perjanjiannya. Ini disimpan selama berapa bulan gitu ya. Nah, kalau Anda mempunyai simpanan dalam bentuk deposito, nanti ini buktinya namanya adalah biliet deposito. Ini bentuknya seperti ini. Ya. Kemudian di deposito ini ada istilah namanya automatic rollover atau ARO. ARO itu apa itu ARO? Kalau misalnya ya setelah jatuh tempo misalnya kita menyimpan 2 bulan gitu ya deposito, kemudian tidak Anda ambil ya karena nggak butuh duit mungkin ya nggak diambil, itu maksudnya ARO itu adalah saldonya nanti otomatis masuk di tabungan kita ya. Jadi apa namanya, kalau sudah jatuh tempo tidak diambil, otomatis saldonya masuk ke rekening tabungan kita. Nah, kemudian jenis tadi deposito ini ada 3, berjangka, sertifikat, dan DOC ya, deposito on call. Kita pahami satu-satu, bentuknya seperti ini ya penampakannya.
Deposito berjangka, ini sertifikat deposito. Perbedaannya 3 jenis deposito ini. Kalau deposito berjangka, itu bunganya akan kita terima setiap akhir bulan, masuk ke rekening tabungan kita. Ya, jadi kita mendepositokan uang kita, kemudian bunganya masuk di rekening tabungan. Kalau sertifikat deposito, ya, nanti bunganya diberikan kepada deposan, kepada kita, itu bisa di muka, ya, atau bisa tiap akhir bulan, atau bisa saat jatuh tempo. Tapi biasanya kalau sertifikat deposito itu bunganya kita terima di awal. Jadi bunga terima di awal, misal saya deposito 100 juta, kemudian bunganya misalnya 20 juta. Maka yang di awal saya hanya ngasih tidak perlu 100 juta. Karena 20 juta dianggap sebagai bunga yang akan saya terima, maka saya cukup memberikan 80 juta saja. Kenapa? Karena bunga sebesar 20 juta tadi sudah saya terima di awal. Nanti ada contohnya ini ya. Kemudian kalau deposito on call. Deposito on call ini bunga diberikan kepada bank, kepada para deposan saat jatuh tempo. Ya, jadi nanti karena deposit on call itu apa? Deposit yang dalam waktu pendek ya, kurang dari sebulan. Ya, jadi kalau kita punya deposit on call, kemudian kita mau ngambil dana kita, itu 3 hari sebelumnya kita harus info kepada bank bahwa saya nanti 3 hari lagi akan ngambil deposito on call saya. Kemudian dilihat dari jangka waktunya, ya. Kalau deposito berjangka itu waktunya bisa 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 12 bulan, sampai 24 bulan. Tapi kalau sertifikat deposito itu jangka waktunya itu sampai 12 bulan saja. Sedangkan yang menarik ini deposit on call itu jangka waktunya hanya maksimal kurang dari sebulan. Ya, kurang dari sebulan. Kemudian kalau deposito berjangka itu memang di dalam buktinya ya. Ini ada namanya. Ya. Jadi ada dituliskan namanya itu kalau deposito biasa, deposito berjangka. Tapi kalau sertifikat deposito ini enaknya bisa diperjualbelikan, diperdagangkan. Ya, jadi sertifikat deposito itu tidak bernama karena dia ini adalah surat berharga dalam bentuk atas unjuk. Ya, jadi siapapun yang bisa menunjukkan sertifikat deposito dia berhak atas dana yang tertera di situ. Kemudian kalau deposit on call ini sama dengan yang deposito berjangka, dia atas nama. Kemudian kalau ditinjau dari bisa atau tidak diperjualbelikan, kalau deposito berjangka ini tidak bisa diperjualbelikan. Karena apa? Karena dia ini memang atas nama, ada nama yang tertera di situ. Kalau sertifikat deposito bisa diperjualbelikan, ya. Kalau deposito on call juga tidak bisa dijualbelikan, gitu ya. Bedanya sekilas tentang 3 jenis deposito ini. Kita bahas satu persatu ya. Apa yang disebut dengan deposito berjangka? Deposito berjangka tadi menurut jangka waktunya berapa? 1, 2, 3, sampai 24 bulan ya. Diterbitkan atas nama baik seseorang maupun perusahaan. Kemudian deposito berjangka ini bisa kalau kita nyimpennya dalam bentuk bank devisa, bisa dalam bentuk mata uang dolar ya, mata uang asing. Ini langsung contoh, misalnya seseorang ini menyimpan dananya, Nyonya Ani misalnya ya, dia menyimpan dananya dalam bentuk simpanan deposito berjangka 6 bulan. Ya, dia simpan 6 bulan berarti sebelum 6 bulan nggak bisa diambil ya. Berapa yang dia simpan adalah 40 juta. Bunga yang berlaku 18% setahun.
dan pajaknya 15%. Nah, ada dua cara. Bagaimana kalau bunga itu diterima setiap bulan masuk ke rekening tabungan ya. Sebulan, 2 bulan kedua, bulan ketiga ya. Tapi ada juga yang diterima setelah jatuh tempo ya. Tapi pada umumnya bunga itu diterima setiap bulan masuk ke rekening tabungan. Kalau setiap bulan bagaimana menghitung bunga depositonya? Caranya adalah karena 18% setahun maka bagi 12 ya. Baru kalikan 40 juta sama dengan 600.000. Dipajaki 15% ya, 90.000. Maka bunga yang diterima oleh si X adalah 510 per bulan. Kalau setelah jatuh tempo, bunga cara menghitungnya ada dikalikan 6 ya, karena ngambilnya bunganya adalah di akhir-akhir periode. Ya, berapa? 3.600.000. Kemudian pajaknya 15%-nya. Maka bunga bersih 6 bulan adalah 3.060.000. Itu kalau deposito berjangka ya. Kemudian kalau sertifikat deposito. Ingat kalau sertifikat deposito tadi atas apa? Atas unjuk. Jadi nggak ada namanya. Bisa diperjualbelikan. Ya. Nah, bunganya nanti bagaimana? Bisa diterima di muka, bisa juga di akhir bulan, bisa juga pada saat jatuh tempo. Tapi kebanyakan seperti deposito jenis pertama tadi, biasanya bunganya diterima di muka. Contohnya, ada namanya Bapak Bastian. Dia membeli 10 lembar sertifikat deposito milik BCA, 10 jutaan ya. Berarti dia butuh dana berapa? 100 juta ya. Bunganya setahun 7,5%. Jangka waktunya adalah disebutkan di situ 12%. Pajaknya 15%. Nah, kalau misalnya Bapak Bastiani memilih bunga diterima setiap bulan, bagaimana cara ngitungnya? Kalau di muka itu berapa? Bagaimana prosesnya? Ya, ini yang saya katakan tadi, kebanyakan kalau sertifikat deposito itu yang pakai yang B ini. Ya. Nah, tapi kita tetap bahas kalau bunga diterima setiap bulan. Jadi caranya sama dengan yang jenis pertama, bunganya 7,5% dibagi 12 kali 100 juta. Ya, 625. Dikurangi dengan pajak 15%-nya, jadi 531. Kemudian kalau diambil di muka, ini bunganya kali 12 ya, berarti karena setahun dia nyimpennya 7,5 bunganya aja. Pajaknya 1.125.000. Nah, maka karena tadi hitungannya Pak Bastian harus bayar 100 juta dan bunganya dia menerima 1.125, bunganya 6 juta sekian. Sehingga Pak Bastian ini pada saat awal dia tidak harus setor 100 juta, tapi langsung dikurangi ini bunganya. Sehingga di awal itu Bastian cukup membayar 93625. Paham ya di sini? Oke. Contoh kedua. Di sini misalnya saya contohkan Nyonya Vera, dia beli 5 sertifikat depositonya BCA 2 jutaan, berarti 10 juta ya. Bunganya 7,5% per tahun, dia nyimpennya 3 bulan. Pajaknya 15%. Bunga bersih dia terima bunga bersih yang berapa bunga bersih yang ia terima kalau bunganya tadi diambilnya saat terakhir nanti saat jatuh tempo. Maka caranya karena 3 bulan ya, per bulannya bunganya berapa kali 3 bulan ini ya, 1875, pajaknya sekian, maka nanti setelah 3 bulan dia baru menerima bunganya 1.593.750. Jenis yang ketiga itu adalah deposit on call. Jadi deposito berjangka di mana waktu simpannya itu ya itu maksimal kurang dari sebulan. Jadi dalam waktu yang pendek nyimpen. Biasanya orang-orang menyimpan deposito ini kalau jumlahnya memang besar ya. Kemudian
besar bunganya biasanya dihitung per month ya, atau per bulan dengan, nah ini suku bunganya negosiasi, kesepakatan kedua belah pihak. Jadi karena jumlahnya besar, maka bunganya bisa berbeda dengan jenis-jenis yang deposito pertama dan yang kedua tadi. Dan yang penting adalah 3 hari sebelum diambil, ini harus memberitahu kepada bank penerbit. Contohnya ya, Pak Chandra punya uang 600 juta, dia simpan dalam bentuk deposit on call. Hari ini, misalnya hari ini tanggal 2 Mei ya. Kemudian bank memberi bunga yang sudah nego ya, itu adalah per bulannya ya, PM ya, bukan PA. Itu 3% dan diambil pada saat pencairan. Kemudian pada tanggal 18 Mei, berarti 16 hari kemudian, dia mencairkan DOC itu. Ya, sekarang pertanyaannya berapa jumlah yang dia terima? Kalau pajaknya 15%. Ya, jadi caranya 3% dibagi 30 hari, karena kita akan pengen tahu seharinya berapa. Disimpan selama 16 hari, maka harus cari bunganya per hari. Ya, kali 600 juta, sehingga bunganya berapa? 3.600.000, dipajaki 15%, maka bunganya adalah 3.060.000. Nah, sekarang ada kasus misalnya, kalau sebelum jatuh tempo deposan ini narik uangnya. Ya, di contoh ini misalnya tanggal 16 Juli Pak Dodi nyimpen dananya 100 juta ya dalam bentuk deposito yang jenis pertama ya. Dia menyimpannya 3 bulan. Kemudian bank mengirim bunga deposito ya dengan tingkat bunga adalah 12% tiap bulan ya secara tunai. Nah, kemudian harusnya 3 bulan tuh kan Juli, Agustus, September, Oktober, harusnya Oktober ya. Tapi di bulan September, Pak Dodi ini ingin mencairkan depositonya. Ya, maka biasanya bank mengenakan namanya penalty rate 3%. Nah, sekarang kalau kondisinya kayak begini, berapa bunga yang diterima sama Pak Dodi? Ya, kita coba lihat ilustrasi seperti ini, harusnya 16 Oktober, tapi di sini yang merah ini dia sudah butuh duit. Ya, maka berapa perhitungan bunga yang diterima sampai dengan Agustus saja, 16 Agustus ya. Karena kan nggak sampai ke 16 September. 12% karena setahun ya, dibagi 12, kita pengen tahu bunga sebulannya, kali 100 juta dananya, kali 1. Ya, 1 bulan berarti 1 juta. Pajaknya, ya pajaknya 15%-nya, maka bunga bersihnya adalah 850. Sehingga di bulan 16 Agustus sampai 14 September dia sudah tidak terima bunga. Apalagi 16 September sampai 16 Oktober. Gitu ya, jadi berarti berapa bulan dia hanya menyimpannya hanya 1 bulan saja. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini tentang sumber dana bank. Ya, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum masuk di breakout room. Mungkin Mbak Desti bisa sambil share untuk soal breakout roomnya. Baik, Soalnya ini ada sambil Mbak Desti nge-share, saya jelaskan di sini ya. Soalnya ada 4, 5, 6, 7, 8 ya. Namun tidak semua Anda harus kerjakan hari ini. Saya biar waktunya cukup ya. Ini saya bagi, ada absen bagian A seperti yang minggu lalu. Masih ingat enggak ya? Untuk absensinya ya. Yang ini sudah bagian saya A. buatkan absensi Bu, atau Oh, saya sudah, share? ya. Terima kasih Mbak Desti. Jadi untuk yang bagian A nomor 1 sampai dengan 5 itu silakan Anda kerjakan nomor soal 1 dan 4AB saja. Jadi 4AB itu saldo terendah dan saldo rata-rata. Karena kan soalnya banyak nih ya yang soal 4 ini. Nah, nanti ada lagi 4C itu mengerjakan suku bunga harian ya. Suku bunganya yang pakai harian itu banyak soalnya ya. Nah, kemudian
absen 6 sampai 10 soal 2 dan 4C ini, absen 11 sampai 15 soal nomor 3 dan nomor 5. Begitu seterusnya berlaku untuk absen yang bagian B. Ya, jadi satu orang jatahnya mengerjakan 2 nomor. Mungkin kita lihat di sini soal 1 dari mana sumber dana bank, itu teori ya. Kemudian nomor 2, simpanan bank terdiri dari ini. Anda saya minta untuk membedakan perbedaan ketiga jenis ini. Itu perbedaan prinsip saja ya. Kemudian ini yang ketiga apa perbedaan cek dan begi. Kemudian nomor 4 ini adalah tentang tabungan. Anda diminta untuk menghitung berapa sih bunga yang diterima oleh si X gitu ya. Dengan menggunakan saldo terendah, saldo rata-rata, dan kalau yang 4C saldo suku bunga harian, saldo harian. Untuk nomor 5 adalah soal tentang giro. Ya, ada penampakan dari rekening koran seseorang nasabah namanya Pak Riki gitu ya. Di mana suku bunga yang berlaku saat itu adalah 6% per annum, 6% per tahun. Pajaknya 15%. Hitung dengan menggunakan saldo terendah dan saldo rata-rata. Untuk nomor 6, kita coba praktek menghitung deposit on call. Ya, kemudian nomor 7 adalah deposito biasa, ini deposito berjangka. Kemudian yang 8 adalah sertifikat deposito. Gitu ya. Oke, silakan waktunya berapa ini enaknya ini? 20 menit ya? Cukup ya 20 menit? Nanti Bu saya Yuniar acak. izin bertanya, Heeh. Ya, gimana? untuk yang bagian B tadi mengerjakan 2 soal tuh dari presensi yang mana ya, Bu? Oh, Saya kan kebetulan nomor absen 33 ya. Jadi saya mm-mm. mengerjakan soal nomor berapa? Oh, gitu Yang sebentar bagian Mbak. apa, Bu? Ya, tadi nggak share screen, Bu, soalnya. Heeh. Ini nih, nomor absen 33 berarti nomor 1 dan nomor 5. 1 dan 5 bagian B ya, Bu. Mm-mm. Baik, Bu, Kalau terima kasih. bagian A kan cuma 15 orang ya anggotanya ya. Kalau yang bagian B kayaknya lebih banyak. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, silakan dikerjakan. 15 berarti sampai 8.35 ya. 8.35. 20.35. 20 lebih 35. Oke, silakan. Maaf Bu Yuniar, kelihatannya ini sudah 20 menit. Ya, Mbak Desti, silakan ini saya ini ya kita mulai ya. Sudah selesai semua? Sudah, Ibu. Oke, kita mulai ya untuk mempersingkat waktu. Eh, Silakan yang mau mempresentasikan soal nomor 1. Saya, Bu, Ya, nama? atas nama Dona, Bu, Iya, dari akuntansi. iya, iya. Izin share ya, Bu. Iya, ini Mbak Dona Sabela ya, betul. Mungkin dipilih, oh ini sudah. Baik, baik Bu, saya izin menjawab ya. Eh, Oke. Untuk soal pertama itu dari mana sajakah sumber dana bank? Yang pertama itu sumber dana bank itu berasal dari modal sendiri. Yang kedua berasal dari pinjaman pihak luar dan yang ketiga berasal dari masyarakat. Oke. Mbak Dona, sebutkan 2 saja ya. Kalau pinjaman sumber dana yang dari masyarakat, silakan disebutkan Sumber 2 dana dari saja. masyarakat. Mm-mm. Baik Bu, izin menjawab. Sumber dana dari masyarakat itu contohnya masyarakat menabung ke bank. Mm-mm. Tabungan, terus kemudian apa lagi? Tabungan, terus deposit Bu. Oke, Bu Suto ya. Oke, terima kasih Mbak Dona presentasinya. Baik. Beralih ke nomor 2, nomor 2, siapa yang ingin mencoba? Nomor 2 itu simpanan bank terdiri dari tabungan, giro, deposito. Perbedaannya, nggak ada yang mau mencoba soal nomor 2? Hangus ya, nomor 2 ya. Soal yang ketiga, siapa ingin mencoba?
Saya Tenang, Bu. Bu. Loh, Iya, siapa? Oh, Bu Siti Ernawati, silakan. nomor 3 kan ya? Iya, boleh. Sudah terlihat ya, Bu? Sudah. Oke. Saya izin menjawab untuk yang nomor 3 itu adalah perbedaan cek dengan BG atau biliet giro. Untuk cek sendiri adalah sarana atau alat untuk menarik dana dari rekening yang berupa IDR atau rupiah yang dapat dibayar secara tunai maupun pemindah bukuan. Cek silang atau cross check adalah cek yang diberi tanda 2 garis sejajar pada sebelah kiri bagian atas. Artinya tidak dapat dibayar tunai dan hanya bisa dapat dipindah pembukukan. Tujuannya penggunaan cek adalah digunakan untuk pencairan uang tunai langsung di bank atau untuk pembayaran transaksi tertentu. Nah, keamanannya cek memiliki resiko lebih tinggi jika hilang karena dapat dicairkan tunai oleh siapapun yang membawa cek, kecuali cek atas nama. Untuk giro, sarana atau alat pemindahan dana rekening berupa rupiah kepada rekening tabungan dan giro, uh, biliet giro hanya dapat dibayar dengan cara pemindah bukuan atau tidak bisa dibayar tunai. Tujuannya digunakan untuk pembayaran non tunai dengan mekanisme pemindah bukuan atau transfer antar rekening. Keamanannya lebih aman karena dapat dipindah bukukan ke rekening yang sudah ditentukan. Itu, Bu. Oke, terima kasih Bu Oke, Siti Ernawati. oke. Beralih ke nomor 4, 4A, nanti 4A dan 4B beda lagi ya. 4A silakan. Saya, Bu. Silakan. Saya, Bu. Bu Ari Nurrahma. Ya, dari akuntansi. Iya, Izin share screen dulu, Bu. silakan. Untuk pertanyaannya yang 4A saldo terendah itu di bulan Januari adalah 2 juta, maka perhitungan bunga bulan Januari adalah bunganya 6% dikali 2 juta dibagi 12 bulan sama dengan 10.000, pajaknya 15% dikali 10.000 sama dengan 1.500. Jadi bunga bersih bulan Januari 10.000 dikurangi 1.500 sama dengan 8.500. 8.500. Ya, oke. Terima kasih Terima Mbak kasih. Ari Nurrahma. Oke. Kemudian ke 4B. Soal 4B, siapa yang mau coba? Gimana? Hangus atau gimana? Oke. Tidak ada Saya yang mau. jawab, gak Ya. apa-apa, Bu. Oh iya, silakan. Heeh. Izin share screen yang 4B ini adalah saldo rata-rata bulan Januarinya itu kita jumlahkan semua sama dengan totalnya 37 juta dibagi 6, total transaksinya sama dengan 6.166.666. Bunganya 6% dikali 6.166.666 dibagi 12 bulan sama dengan 30.833. Pajaknya 15% kali 30.833 sama dengan 4.624. Bunga bersih bulan Januari adalah 30.833 dikurangi 4.624 sama dengan 26.209, Bu. 26.209 rupiah. Ya, oke. Terima kasih Terima kasih, Mbak Bu. Ari Nurrahma. Berikutnya yang 4C. 4C, ada yang mau mencoba? Panjang ini memang, tapi nilainya tinggi loh ini. Nggak ada yang mencoba, hangus ya? Hangus atau gimana? Iya, oke. Kemudian nomor 5. Siapa yang mencoba? Saya Bu. Iya, silakan Pak Reza Setiawan. Baik Bu, untuk nomor 5, perhitungan jasa giro menggunakan saldo terendah. Eh, untuk saldo terendah di bulan Agustus itu 6 juta Bu. Jadi dengan suku bunga 6%, 6% dikali 6 juta dibagi 12 bulan itu ketemu 360. Terus pajaknya itu 15% dikali 360 dapatnya 54.000. Di bunga bersih di bulan Agustus itu 360 dikurang 54.000 itu Mungkin bisa share 306.000. screen ya? Bisa Oh share iya, screen nggak bentar ya? ini. Heeh. Sebentar Bu. Iya, iya. Maaf. Udah terlihat ya Bu ya?
Iya, sudah terlihat. Oke, jadi begini Bu, tadi yang soal nomor 5 5. yang menggunakan saldo terendah. Itu ketemu hasilnya 306.000 Bu, bunga bersih bulan Agustus. Ya. Untuk perhitungan jasa giro menggunakan saldo rata di bulan Agustus itu di total jumlahnya 129 juta, dibagi 8 bulan, dapatnya 16 juta. 8 kali transaksi ya itu. Iya, 8 kali transaksi. 8 kali transaksi itu dapatnya 16.125.000. Dengan bunga 6% dibagi 16.125.000, dikali 16.125.000 dibagi 12 dapatnya 80.625. Pajak 15% dikali 80.625 dapatnya 12.093 rupiah. Jadi bunga bersih bulan Agustus setelah dipotong pajak adalah 68.532 rupiah. Gitu, Bu. Oke, terima kasih Terima Pak Reza kasih. Setiawan. Untuk berikutnya nomor 6, Sulfi boleh Bu. boleh Izin Bu share Sulfi. screen ya Bu Yuniar. Silakan. Ya, di sini saya menghitung bunga deposito on call. Soalnya pada tanggal 12 Agustus 2020 Bapak Ari bermaksud menyimpan uang dalam deposito on call senilai 60 juta. Bunga yang dinegosiasikan 2%. Bila DOC tersebut dicairkan pada tanggal 22 Agustus 2020, maka hitunglah berapa bunga yang diperoleh Bapak Ari saat pencairan jika dikenakan pajak bunga deposito 15%. Pertama yang dilakukan adalah kita menghitung bunga dari 2%, 2% dikali 60 juta dikali 10 hari, di mana 10 hari ini jarak antara 12 Agustus sampai 22 Agustus dibagi 30 hari, yaitu sama dengan 400.000. Nah, untuk pajaknya sendiri 15% dikali 400.000 hasilnya 60.000. Jadi bunga bersih yang didapat oleh Bapak Ari sebesar 340.000. Demikian Bu Yuniar, terima kasih. Terima kasih Bu Sulfiani. Lanjut ke soal nomor 7. Silakan yang mau mencoba. Gimana? Hangus ini? Soal nomor 7. Gak ada yang mau mencoba? Oke. Lanjut ya. Soal nomor 8. Hangus lagi nih. Junior. Iya, silakan. Siapa? Pak Kiki. Ya, izin Bu. Iya. Pak Kiki nomor berapa Pak Kiki? Nomor 8 Bu. Oke Pak Kiki, silakan. Ibu izin share ya Bu. Boleh. Oke, sudah. Ya, tugas nomor 8 ya Bu ya. Iya. Tugas nomor 8 di sini Pak Hendra membeli 6 lembar sertifikat deposit di BCA nominal 5.000 dikurang bunga 8% per tahun. Jangka waktu 12 bulan dan pembayaran secara tunai. Bunga atas deposito dikenakan pajak 15%. Berapakah bunga bersih yang ia terima bila bunga diambil setiap bulan? Yang B, berapa bunga bersih yang ia terima bila diambil di muka? Berapa yang di-store Pak Hendra? Berikut jawabannya Bu. Dari data nominal 6 dikali 5.000 sama dengan 30.000. Terus bunga 8% per tahun. Jangka waktu 12 bulan, pajak 15%. Bunga diambil setiap bulan, bunga per tahun, RP 30 juta dikali 8% sama dengan 2.400.000. Bunga per bulan 2.400.000 dibagi 12% sama dengan 200. Pajak per bulan 200 dikali 15% sama dengan 30. Bunga bersih per bulan 200 dikurang 30 sama dengan 170. Yang B, bunga diambil di muka, bunga kotor 2.400.000. Pajak sama dengan 2.400.000 dikali 15% sama dengan 360.000. Bunga bersih 2.400.000 dikurang 360.000 sama dengan 2.040.000. Jadi yang harus di-store oleh Pak Hendra nominal deposit adalah 30 juta. Demikian Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kiki. Oke, sudah terjawab semua ya. Oke, jadi sudah terjawab semua. Nanti untuk pembagian dari soal yang saya berikan hari ini, silakan Anda upload di penugasan
ya. Untuk penilaiannya nanti saya penugasan untuk pertemuan ketiga ini saya ambil dari situ ya. Jadi tidak perlu semua dikerjakan, hanya bagian yang yang diplot untuk Anda sesuai dengan yang saya kotak tadi ya, saya kasih tanda dalam kotak tadi. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin ada pertanyaan tentang tugas yang saya berikan tadi? Enggak ada ya? Oke, baik kalau gitu saya tutup. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini kita belajar tentang sumber dana bank, baik yang spread base, kemudian yang fee based income, kemudian DPK dana pihak ketiga, kemudian kalau obligasi tidak saya bahas di sini, pinjaman dari pihak lain juga tidak. Maka saya tutup untuk pertemuan ketiga hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan ilmu hari ini bermanfaat untuk kita semua. Demikian saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Bu Nia. Nia. Makasih Bu Kak Yunia, Desti. Makasih Bu makasih Kak Yunia. Desti. Terima kasih Kak Selamat Desti. istirahat semuanya. Terima kasih Iya. Kak Desti. Sampai Makasih ketemu Yunia. di minggu depan. Oke, terima kasih. Selamat istirahat semuanya. Terima kasih banyak Bu. Bu Makasih Kak Desti. Desti, maaf ini dia nih. Kak Desti, selamat malam. Assalamualaikum semuanya. Sehat selalu. Sehat selalu Pak Kiki. Selamat malam. Terima kasih Bu Baik. Yunia. Ya, sama-sama. Saya undur dulu ya. Bu, selamat malam. Selamat malam.